astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaina wa inna ta'lamu ta'lamu nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah asalat masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardati wa talaba thawabi amma ba'du. Di halaman 194. Di yang ke-8 itu adalah meninggalkan adab bersahabat, ya. Masih kita membahas tentang adab bersahabat, meninggalkan berbantah-bantah dengan sahabatnya. Ini kita apabila ada sahabat yang sedang berbicara, itu jangan sampai kita memotong dulu pembicaraannya, karena itu adalah mengganggu dia berbicara. Hingga kita yang adabnya itu mendengarkan dulu. Apalagi kita itu berada di depan seorang yang alim, hendaknya kita itu jangan banyak berbicara, cukup kita mendengarkan saja. Karena orang yang mana dia itu berada di depan orang alim, itu adalah seperti dia itu berada di hadapan orang yang memang dia butuh untuk mendapatkan daripada isi. Karena kita itu kalau mendatangi orang alim, mendatangi orang soleh, yang kita harapkan itu adalah kita itu diisikan akan air ke dalam botol ini. Itu yang kita harapkan. Artinya kita datang kosong, bukan kita datang dalam keadaan penuh. Ya. Kita datang nih ke orang alim, kita yang banyak bicara. Oh Pak Yai begini. Dia cerita, dia menceritakan tentang ilmu yang dia tahu kepada orang alim, sehingga dia tidak mendapat manfaat daripada silaturahmi. Yang dia dapat itu cuma dia saja menceritakan keadaan dia dan pengetahuan dia kepada orang alim. Yang diinginkan itu orang yang datang ke orang yang alim itu adalah dia itu tutup mulutnya, cuma buka telinganya. Yang dia buka itu telinganya, bukan mulutnya yang dia buka. Ya. Ini yang bagus, yang adabnya itu. Kalau kita silaturahmi kepada orang yang alim, silaturahmi kepada orang yang soleh, bukan kita yang berbicara. Ya. Nah, apalagi kalau kita itu berada di hadapan orang alim, kita sibuk dengan HP. Ya enggak? Kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Ya. Banyak kan kita begitu. Nah, inilah sebagaimana pernah yang terjadi. Ulama-ulama kita itu kalau di hadapan gurunya, di hadapan dia belajar nih, dia taklim, itu membuka kertas ini aja, membuka kitabnya ini, yang kertas yang satu lembar ini, dia itu tidak mendengarkan suara kertas ini. Jadi kalau dia itu membuka, saking dia beradabnya sehingga dia tidak mengganggu akan gurunya mengajar. Itu saking beradabnya, ya, saking beradabnya sehingga ini si murid ini tidak mau tidak mau mendengarkan suara bisik suara daripada kertas ini, ya, saking beradabnya. Nah itu. Sehingga pernah pada satu saat ada seorang yang alim, yang dia ini belajar sama orang alim juga. Jadi pas waktu itu dia kok ini duduk berdiri lagi. Maka setelah itu ditanya sama orang yang di sampingnya, sama temannya yang belajar ini, kenapa engkau berdiri duduk? Ditanya, karena apakah kan ada orang perasaan ini, kok ini nggak beradab, orang yang ini belajar kok ini gelisah dia. Maka ditanya akan pertanyaan yang tadi ini.
Kemudian si orang ini tadi menjawab, yang berdiri berduduk tadi, dia menjawab, aku ini melihat anak guruku ini berada di sekitaran sumur, yang apabila aku lihat kalau dia dalam keadaan bagus, artinya jauh daripada lubang sumur itu, saya duduk. Saya lagi lihat lagi, berdiri lagi, oh kalau dia berada dekat lagi sama lubang sumur itu, saya berdiri lagi menjaga kalau anak guru ini masuk ke dalam sumur ini. Nah, saking beradabnya mereka sama guru, ya. Saking begitu juga Imam Ghazali. Imam Ghazali itu masuk surganya bukan dengan sebab amal beliau, dengan sebab apapun yang beliau karang itu tidak, tapi dengan sebab satu lalat yang hinggap di tinta. Tahu tinta? Kalau zaman dulu kan nulisnya itu pakai tinta kan? Pulpen itu belum ada, cuma ada tinta dimasukkan kemudian ditulis. Nah, ini masuk menghisap tinta itu, tapi Imam Ghazali membiarkan, tidak memindahkan atau tidak mengganggunya. Dengan sebab kasih sayang itu, dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Begitu juga dengan dalam Imam Syibli yang kemarin kita ceritakan dalam kitab Masalih Ibad, itu diceritakan Imam Syibli ini pernah dimimpiin. Pernah bermimpi ada orang yang dengan sebab apa engkau masuk ke dalam surganya Allah? Apakah dengan sebab amal ibadah yang engkau kerjakan? Tidak, kata Imam Syibli. Kata Allah, tidak. Ya Allah, apakah dengan amalanku yang soleh ini? Tidak, kata Allah. Apakah dengan pekerjaanku yang lain? Tidak, kata Allah. Apakah dengan ilmuku? Katanya Imam Syibli, tidak. Apakah aku dengan menuntut ilmu yang banyak? Tidak, kata Allah. Kan dalam mimpi ini, dimimpiin begitu, kemudian Allah pun menjawab, dengan kasih sayang engkau kepada seekor anjing, yang mana pada waktu itu anjing itu bukan anjingnya, hirah, kucing. Ya, di satu tempat ada anjing, ada di satu ini kucing. Jadi kucing ini dalam keadaan di musim dingin, dalam keadaan dingin, menggigil. Maka diambillah kucing itu kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat untuk supaya menahan dingin ini. Maka dengan sebab itu Allah masukkan ke dalam surga. Coba adab mereka kepada ya. Nah inilah, jadi jangan sampai kita berbantah-bantahan ya. Nah, begitu juga kalau kita itu, ini yang biasa nih. Ya, biasa kita ini kan tidak boleh berbantah-bantahan, tapi menghormati orang yang mengirim. Misalnya kita ini di grup atau kita ini di WA, menghormati atau menghormati orang yang mengirim itu susah-susah dia menulis kalimat yang panjang itu nggak ada sedikit pun komen, nggak ada. Misalnya dia itu cerita Masya Allah atau dia balas begitu. Kenapa? Ini artinya tidak ada perhatian, cuma dia lihat aja, menyimak aja, ya kan? Dia capek-capek, ya. Misalnya Alfian nulis panjang-panjang, Masya Allah, mudah-mudahan anak saya begini-gini, tidak ada yang komen, kasihannya kan? Nah, kalau ini kan berbantah-bantahan nggak boleh, artinya berbantahan artinya berdebat. Tapi kalau orang yang mengirim misalnya di satu grup ya di WA itu nggak ada yang komen, bagaimana perasaan? Ya, bagaimana perasaan? Nah itu ya. Panjang-panjang dia tulis sampai dia itu hurufnya ganti, pokoknya macam-macam lah ditulisnya, nggak ada yang komen, kan kasihan kan? Nah gitu. Nah oleh sebab itu ini yang penting sekali adabnya kita bersahabat. Kemudian lagi yang ke-9, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Coba. Kita bersahabat jangan sampai kita memanggil dengan gelar yang tidak baik. Ya, gelar yang tidak baik. Panggillah dengan nama yang paling baik yang dia sukai. Kalaupun ada nama yang baik, dia panggil dengan namanya. Kalau tidak ada gelar, kalau misalnya ada gelar yang paling baik.
Coba. Nabi memanggil istri beliau apa? Ya Humairah, wahai wanita yang pipi beliau kemerah-merahan. Coba. Saking sayangnya Nabi kepada istri beliau. Ya. Ninda kita panggil tong. Ya. Bu kalau yang ini kalau dibontang tong itu lotong. Ya kan? Sejeleknya kita dipanggil nama lotong, ya kan? Nah, jadi kalau panggil nama teman sahabat kita itu panggil dengan nama yang paling baik, itu ya. Karena panggilan itu akan menjadi doa buat kita, ya, panggilan buat kita, gitu ya. Ini sekarang ini anjing itu sudah biasa itu, ya enggak? Anjing, bangsat itu sudah biasa. Nah, ini karena kita ini tidak pernah belajar tentang adab, jadi sehingga omongan kita ini tidak tertata, sehingga bahasa anjing, kalimat anjing, bangsat, apa-apa itu semuanya jadi biasa buat kita. Itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita ucapkan, ya, tidak baik kita ucapkan. Ya, kemudian lagi selanjutnya adalah memuji sahabatnya dengan apa-apa yang ia ketahui daripada kebaikan. Puji, ya, sebagaimana yang kemarin kita katakan bahwa kalau kopi itu kalau kita campur dengan gula, kalau kopinya kita rasakan pahit, yang kita salahkan apa? Yang kita salahkan adalah gulanya. Wah, gulanya kurang ini, rasanya pahit, ya enggak? Tapi kalau kita rasakan kopi itu manis sekali, yang kita salahkan apa? Kopinya kah? Tidak. Yang kita salahkan adalah gulanya. Wah, gulanya kebanyakan, ya, gulanya kebanyakan. Nah, tapi apabila racikannya itu pas, tidak manis, tidak terlalu manis dan tidak terlalu pahit, pokoknya pas di lidah, yang dipuji siapa? Yang dipuji kopi, nggak ada gula, ya. Oh, mantapnya gulanya, nggak ada gitu. Yang ada kopi mantap, masya Allah, kopinya mantap, mantul, ya kan? Mantul sekali. Pokoknya mantap nih kopi ini. Yang harusnya dipuji, yang harusnya itu mendapat pujian kan dua, kopi sama gula. Kalau dijelek-jelekan, yang gula dijelek-jelek. Tapi kalau yang bagusnya, kopi yang dibagusin. Nah, jadi kalau mau yang bagus, kalau kopi puji kopi, kalau gula puji gula. Jadi dua-duanya puji. Masya Allah bagusnya ya. Nah inilah kalau kita itu kalau punya teman, puji dia, ya kan, puji. Ya, kayak Masya Allah tadi pengambilan kamera aja itu kalau bagus itu Masya Allah, ya kan? Ya, antara orang yang switcher itu sama yang ada di kamera atau di kameramen itu harus seimbang. Di kameramen jalan sudah capek-capek, nggak ada goyang, nggak ada apa. Nah, jadi itu anunya dibicarakan. Ini gimana baiknya, gimana enaknya, kan enak gitu. Kalau racikannya pas, enak dipandang. Kalau racikannya tidak pas, tuh nggak enak dipandang. Nah gitu ya. Nah ini yang penting lagi, antara kita itu memuji akan sahabat kita, ya. Yang selanjutnya lagi, apabila kita berteman, berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya. Terima kasih. Pokoknya sekecil apapun yang dikasihkan sama kita, itu harus kita syukuri, kita terima kasih, ya. Kita ucapkan terima kasih, ya. Nah, apalagi dia menolong kita dengan tenaganya, dengan pikirannya, kita ucapkan terima kasih. Ini apa namanya, yang kita kerjakan nggak pernah diucapkan terima kasih, ya. Yang ini yang masalahnya ini, yang dikerjakan orang itu tidak pernah kita hargai dengan ucapan terima kasih. Apalagi kita menghargai dengan yang lain, menghargai dengan ucapan terima kasih aja kita tidak pernah, apalagi dengan yang lain.
Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pernah, beliau itu dibuatkan syair yang sering dibacakan, yang saya katakan, wa ajmalu minka lan tarakatu ainin wa ahsanu minka lan talidin nisa'u ya khuliqta mubarak min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Apa yang diucapkan ini? Sahabat ini mengucapkan syair di hadapan Nabi. Apa yang dikasih Nabi? Yang dikasih Nabi itu adalah selendang Nabi. Nih selendang. Ini ada orang yang mana membuatkan syair dan mengucapkan syair itu di hadapan Nabi, dan Nabi pun mengucapkan terima kasih dengan memberikan selendang. Ya, Insya Allah Nabi. Jadi ucapan terima kasih ini kita kurang. Ucapan terima kasih itu kita kurang kita. Dan yang paling berjasa sama kita itu di dunia ini adalah kedua orang tua kita. Itu yang kita pokoknya dalam sehari itu 3 kali kita berdoa. Itu kurang. Jadi sekurang-kurangnya itu setiap 5 waktu itu kita berdoa, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Itu yang kita minta sama Allah. Ya, itu yang kita minta sama Allah. Nah, yang kedua adalah yang berjasa sama kita di dunia ini adalah orang yang mengenalkan kita bagaimana kita menghadap Allah, menyembah Allah, dan bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW. Yaitu adalah guru kita. Ya, adalah guru kita. Itu yang kita muliakan. Itu yang kita ucapkan terima kasih. Doakan dia. Ya, sekurang-kurangnya ucapan terima kasih, ya Allah. Ya, berikanlah umur yang panjang kepada guruku, sehatkan badannya sebagaimana dia telah memberikan ilmunya kepada kami. Itu doakan. Ya, orang tua doakan. Ya, guru kita doakan. Dan semua kaum muslimin dan muslimat kita doakan. Itu yang pertama. Oleh sebab itulah kita itu sebagaimana amalan yang bagus. Disebutkan bahwa jazallahu anna khairal jaza, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal jaza. Selain daripada yang kedua tadi, yang paling utama adalah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang kita selalu kan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Ya, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Ya, ini kita baca mengucapkan terima kasih kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah baik amalan ini. Amalan yang baik yang kita baca ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Itu yang kita baca, ya. Ini penting sekali kalau kita ingin bersyukur, berterima kasih kepada sahabat kita, ya. Karena tidak ada kita ini kalau tidak ada Nabi Muhammad, dan sebabnya kita berada di muka bumi ini dan kita mendapat nikmat semua ini adalah berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Jadi pantas kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas sekali. Dan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah menegahkan orang lain apabila ia mau mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Yang kedua, 13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasehati sahabatnya. Dan yang ke-14, memaafkan sahabatnya dari segala kekhilafan dan kesalahannya, maka janganlah ia mencelanya. Yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Jadi sahabat itu apakah masih hidup bersama kita atau setelah meninggal kita doakan. Ya, sebagaimana kita ini kan ada pendahulu kita di majelis ini. Jamaah kita ada yang meninggal terlebih dahulu, itu kita doakan. Dan kalau dia berada di dalam amal jariah, tanpa kita doakan dia terus mendapat pahala.
Yang mana kita kerjakan pada saat ini itu terus dia dapat, dan di alam kuburnya itu dia berbahagia dengan apa yang dia kerjakan waktu hidup dia membantu di majelis ini, dan itu menjadi amal jariah buat dia sehingga dia mendapat pahalanya sampai di alam kubur. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan apa yang kita harapkan, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan kepada kita semuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan sahabat kita, orang-orang yang sama di dalam agama, dalam satu ikatan, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat musibah, yang saudara kita yang ada di Masamba, kita doakan mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan yang meninggal atau yang dalam korban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan insyaallah mendapat pahala yang besar insyaallah. Dan kita mendoakan ini, mudah-mudahan ini adalah doa yang terbaik yang kita berikan kepada mereka semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mengangkat kedua tangan ini meminta dan memohon kepadamu ya Allah. Kami mengangkat dan memohon kepadamu dalam keadaan yang indah ini, dalam saat yang indah ini, bersama orang-orang yang indah ini ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami mengangkat kedua tangan ini memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Dosa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak kami, doa istri kami, dosa kami mengangkat kedua tangan ini memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Anak-anak kami yang saat ini berada bersama kami di majelis ini ya Allah, jadikan mereka anak yang saleh dan salehah ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kabulkan hajatnya, sukseskan mereka di dalam studinya, dalam pelajarannya ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang bermanfaat di dunianya maupun di akhiratnya ya Allah. Ya Allah, kami mengangkat kedua tangan ini memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang memiliki penyakit atau menderita penyakit ya Allah, maka kami memohon angkatlah penyakit kami dari kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, hilangkan penyakit kami ya Allah, hilangkan penyakit yang ada dalam diri kami ini ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang datang mengeluh dalam keadaan susah ya Allah, maka kami mengangkat kedua tangan ini memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Berikanlah kemudahan kami dalam mendapat rezeki kami ya Allah. Berkailah rezeki kami ya Allah. Berkailah rezeki kami ya Allah. Berkailah usaha kami ya Allah. Berkailah dagangan kami ya Allah. Berkailah pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami mengangkat kedua tangan ini, kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Kami mengangkat dan memohon kepadamu ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah keberkahan di dalam diri kami, dalam rumah tangga kami, dalam rumah kami, di dalam lingkungan kami, di dalam semuanya ya Allah, di dalam kota kami, kota Bontang, dan dalam negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami mengangkat kedua tangan ini memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur daripada guru-guru kami, sehatkanlah badan guru-guru kami ya Allah. Kabulkan hajat mereka ya Allah, berikan apa yang mereka minta ya Allah. Ya Allah, berikan manfaat ilmu mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mengangkat kedua tangan memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Kami mengangkat dan memohon meminta kepadamu, ini adalah doa dari kami dan ijabah dari Engkau ya Allah. Ini adalah doa dari kami dan ijabah dari Engkau ya Allah. Ini doa dari kami dan ijabah dari Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum